Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar. Berikan kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan untuk memahami kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu adalah kekuatan-Mu dan juga menjadi jawaban atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada 3 kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama adalah serahkanlah hidupmu. Kemudian yang kedua adalah percayalah kepadanya, dan yang ketiga adalah Ia akan bertindak. Kalimat yang pertama dan kedua merupakan bagian kita sebagai orang-orang yang percaya, dan kalimat yang ketiga adalah bagian Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama. Yang pertama adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Yang pertama adalah segala kekhawatiran kita. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, hari ini kita mengalami kekhawatiran, kecemasan oleh karena masalah yang kita hadapi, yaitu wabah corona. Ada banyak orang menjadi begitu khawatir, begitu cemas, dan akhirnya mereka menjadi pasrah akan hidup ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Tuhan menghendaki kita bukan pasrah, tetapi berserah. Ada satu perbedaan yang sangat mendasar antara pasrah dan berserah. Orang yang pasrah itu dia sudah tidak punya harapan lagi. Dia sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi. Sudah tidak punya rencana, sudah tidak punya pengharapan, dan sudah tidak memiliki satu semangat lagi. Dia akhirnya menjadi pasif dan sudah menerima keadaan apa adanya. Tetapi orang yang berserah berdasarkan kebenaran firman Tuhan kita saat ini, itu dia masih memiliki harapan. Dia masih aktif melakukan bagian yang harus dia lakukan. Dia mungkin punya rancangan dalam hidup ini. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan, dia rela menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita akan renungkan bagian kita. Yang pertama adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apa saja yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Ya. Tadi saya sebutkan adalah kekhawatiran kita. Kita khawatir akan keadaan saat ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita khawatir, ya, itu tidak akan menambahkan sehasta hidup kita. Artinya kekhawatiran kita, kecemasan kita tidak membuat usia kita bertambah. Justru sebaliknya, kalau kita terus dikuasai kekhawatiran dan kecemasan, usia kita makin pendek. Karena kecemasan itu akan menurunkan imun, daya tahan tubuh kita. Sementara saat ini kita membutuhkannya untuk kita melawan virus corona. Orang yang cemas dan khawatir yang berlebihan akhirnya justru menimbulkan banyak penyakit dalam hidupnya, dan akhirnya itu justru memperpendek hidupnya. Mari kita belajar melakukan bagian kita. Apapun kekhawatiran kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan yang akan memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara kehidupan kita, apalagi yang harus kita khawatirkan?
apalagi yang harus kita cemaskan? Kalau nyawa anaknya saja dia berikan, terlebih lagi untuk kebutuhan dan keadaan kita. Dia pasti memelihara kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Selanjutnya yang juga harus kita serahkan kepada Tuhan adalah segala persoalan kita. Saat ini akibat virus corona kita menghadapi banyak persoalan. Mungkin persoalan pekerjaan yang makin sulit, penghasilan yang menurun, atau aktivitas ibadah kita yang saat ini akhirnya tidak bisa menjadi leluasa. Apapun persoalan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita menyelesaikan segala persoalan masalah kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, maka bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Dan selanjutnya yang juga kita harus serahkan kepada Tuhan adalah rencana kita. Amsal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Inilah yang saya katakan tadi, orang yang berserah, dia mungkin masih punya rencana, punya cita-cita, punya rancangan hidup. Tetapi orang yang berserah itu dia akan bawa semua rencana dan cita-citanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan bahwa ternyata rencananya itu tidak sama dengan rencana Tuhan, maka orang yang percaya yang berserah kepada Tuhan, dia rela menyerahkan semua rencananya itu dan melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bagian yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya apa saja yang harus kita percaya dari Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Hal yang pertama yang harus kita percaya adalah kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita merasa bahwa sepertinya tidak ada tempat yang aman bagi kita untuk menjadi tempat pengungsian kita. Tapi Tuhan kita adalah tempat pengungsian pada waktu kita mengalami kesusahan. Dan Allah kita adalah Allah yang begitu mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Dia sangat mengenal kita, Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya mari kita percaya akan kebaikan Tuhan. Berikutnya yang harus kita percaya adalah cara Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah saatnya kita mempercayai cara Allah untuk menolong kita. Percayalah bahwa cara Allah itu adalah cara yang sempurna. Kuasanya begitu luar biasa, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala hal untuk menolong kita. Dia tidak pernah kekurangan cara. Dia adalah pencipta, Dia kreator, Dia inovator, Dia yang melakukan satu pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita percaya. Selanjutnya yang harus kita percayai adalah waktu Tuhan. Mazmur 40 ayat yang kedua, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Menanti memang sesuatu pekerjaan yang berat bagi kita. Demikian juga ketika kita menanti waktu Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi mari kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya kita bersabar, kita berdiam diri, dan kita menantikan waktunya Tuhan bertindak untuk kita. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, yaitu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Dan kita akan melihat apa akibatnya kalau Tuhan sudah bertindak dalam kehidupan kita. Coba kita baca dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat 17 sampai yang ke-19. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan.
Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Ketika Allah bertindak, maka kehidupan yang cemerlang akan menjadi bagian hidup kita. Segelap apapun kehidupan kita, Tuhan berjanji Dia akan menjadikannya terang seperti pagi hari. Kehidupan kita akan cemerlang lebih daripada siang hari. Sebab Dia adalah terang itu. Ketika kita memiliki terang itu dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan cemerlang. Tuhan juga menjanjikan bahwa kita akan merasa aman karena ada harapan. Kita akan tidur dengan tentram. Hari-hari ini dunia begitu gelisah, merasa tidak aman, terancam, dan sepertinya tidak ada harapan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, Tuhan janjikan itu. Dan akhirnya bukan hanya Tuhan menyelesaikan masalah kita, tapi dikatakan pada ayat yang ke-19, banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Artinya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang membawa dampak bagi sekitar kita. Kehidupan kita menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita akan menjadi ternama, terpuji, terhormat, di mana akan ada banyak orang datang kepada kita untuk mencari tahu dan mengenal Allah kita. Bagaimana supaya semuanya itu terwujud dalam kehidupan kita? Ayub pasal 11 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadakan tanganmu kepadanya. Kembali kepada bagian kita. Kalau kita menyediakan hati kita untuk kita sungguh-sungguh percaya. Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menadakan tangan kita. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya, menyerahkan semua kekhawatiran kita, persoalan kita, dan rencana kita kepada Tuhan. Lalu kita percaya dengan hati kita, percaya akan kebaikannya, akan caranya, dan waktu Tuhan. Maka yang terjadi adalah Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu. Kami belajar Tuhan untuk kami menyerahkan semua kekhawatiran, persoalan, dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayai kebaikan-Mu, kami percaya rencana-Mu, dan kami percaya cara dan waktu-Mu Tuhan. Dan Engkau bertindak dalam hidup kami. Kami juga berdoa, kami mohon kiranya Tuhan segera lalukan kami dari bala sampar ini Tuhan. Oh Tuhan, lalukan kami dari virus corona ini. Tuhan, segera pulihkan keadaan kami. Dan kami percaya kehidupan kami akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Shalom. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.